Para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan kajian tentang adab atau akhlak. Pagi ini kita akan bahas tentang bagaimana kita beradab bersama atau bermuasyarah baik dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun juga dengan sesama manusia. Para jamaah rahimakumullah, sebab kenapa kita beradab bukan kemudian kalau misal kita bicara beradab dengan sesama manusia, bukan artinya orang yang kita harus berbuat baik kepadanya butuh pada kebaikan kita, sebab kita pun pada posisi yang sama. Jika orang lain kita hormati, kita jaga perasaannya, kita jaga sikap kita kepadanya, lalu dia senang dengan perlakuan kita, hal yang sama pun sebetulnya kita rasakan. Sepanjang kita masih akan terus berinteraksi dengan orang lain, maka sepanjang itu pula kita sama-sama membutuhkan perlakuan yang baik. Imam Al-Ghazali menasehatkan kepada kita bahwa yang pertama yang akan terus menjadi yang terdekat dengan kita, sehingga yang terdekat dengan kita ini harus kita perlakukan dengan sebaik mungkin, adalah zat yang tidak pernah berpisah dengan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini memang semakin jarang orang lakukan. Sebab beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu membutuhkan keimanan yang harus terus-menerus dikuatkan. Maksudnya begini, tidak setiap orang yang beriman kepada Allah itu setiap saat menganggap dia dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua. Paling sederhana saja, tidak semua orang beriman atau berislam mau makan ingat Allah, mau keluar rumah melakukan perjalanan ingat Allah, bahkan mau berhubungan badan dengan pasangannya ingat Allah. Belum tentu. Padahal sholat 5 waktu rajin, tapi belum tentu ketika hendak menjima istrinya lalu dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tata caranya sudah ada semua ya, mungkin awal-awal dulu ya, awal-awal dulu masih bisa janjian dengan pasangan. Kalau sekarang mumpung mau, sehingga beradab dengan Allah itu tidak semua orang bisa lakukan. Bahkan mungkin mau ke masjid saja dari rumah, bisa saja tidak ada niat yang disusun, yang ditata, yang direncanakan dengan baik. Beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi bahkan mau masuk Baitullah, rumahnya Allah, masjid. Masjid itu baitun min buyutir rahman. Belum tentu juga setiap mulai menaiki tangga atau mau masuk ke masjidnya membaca doa niat iktikaf, belum tentu. Ini menandakan bahwa beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak semua orang bisa lakukan, kecuali mereka yang terus menerus
menguatkan keimanannya, menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada selalu dalam mengawasi dirinya. Maka kalau orang sudah pada keyakinan bahwa Allah selalu membersamai hidupnya, setiap peristiwa hidup yang menimpanya itu akan direspon dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diberi kenikmatan, syukur kepada Allah, dan wa idza asabathu musibatun, dan ketika mengalami peristiwa kehidupan yang tidak nyaman, maka istirja, dia beristirja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri, Bang. Ciri lebih konkret lagi, yang lebih keseharian lagi. Tidak setiap orang yang melakukan aktivitas lalu dia menemukan kenikmatan, dia bersyukur alhamdulillah. Dagang hasil, dagangannya ada yang laku, alhamdulillah. Belum tentu. Ada orang beli dagangannya, belum tentu kita ada orang pedagang tersebut langsung alhamdulillah. Belum tentu. Padahal itu bagian dari beradab ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Beradab kepada Allah adalah mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada dirinya. Padahal ada janji yang Allah sampaikan dalam hadis qudsi, bahwa orang yang selalu mengingat Allah itu artinya dia sudah mengajukan proposal, Allah selalu bersama dengan dirinya. Ana jalisu man zakarani. Saya, kata Allah dalam hadis qudsi, selalu membersamai orang yang selalu mengingat aku. Ya paling tidak kita berada di posisi formal bahwa kita pergi sholat itu dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedikit lebih sulit lagi dari tadi itu apa? Ini levelnya level orang yang memang betul-betul hatinya terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Yaitu ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Orang yang senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang senantiasa merasa butuh ini ditandai dengan selalu menggantungkan hidupnya, kebutuhannya, keselamatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, ini perlu kita sama-sama praktekkan. Nanti kita akan merasakan betapa nikmatnya, betapa indahnya kalau kita mengalami perubahan seperti ini, perubahan kebiasaan. Kalau kita sudah mulai baik hubungannya sama Allah, yang dikit-dikit ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kalau sudah ingat Allah itu dia akan atur ucapannya, atur matanya, atur tangannya, atur kakinya. Diatur semua itu. Kenapa? Ya tadi, karena dia merasa ada musahabah, ada pembersamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados niku arep ngomong mboten saya niku isin mergo napa? Mergo dipun mangertosi kalian Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nek kula jenengan tesih dereng saged menghadirkan kesadaran rasa isin dhateng Gusti Allah, niku tiang-tiang sing mboten gadah isin ten Gusti Allah niku nggih sembarangan.
boten ngregani nikmate Gusti Allah. Menawi diuji kalian musibah nggih malah misuh-misuh mungkin. Nah, kados ngaten iki. Nah, kalau kita sudah punya kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala membersamai, nah tahapan berikutnya ini adalah kenikmatan kita dengan orang sekitar kita, sekeliling kita, kanan kiri kita. Kita niati atau tidak niku sampun saged maringi raos kepenak kalih liyane. Merga pun teratur, ketata, uripe kula jenengan sampun ketata. Boten sembarang ngomong, hati-hati nek ngomong. Akhirnya orang kanan kiri kita itu juga dampaknya positif. Oh, kepanggih tiang niku kok nggih boten nate ngelarake ati. Kepanggih tiang niku omongane niku adem. Kepanggih tiang niku mung sing napa sing krungu saking lisane niku mung zikir-zikir mawon, syukur-syukur mawon, hauqalah lan sak panunggalipun. Nah, niku ingkang kawula kalian panjenengan betahaken bahwa kula jenengan niki kudu nguat-nguatke iman supados muncul kesadaran untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kula jenengan kersa taat ten Gusti Allah berupa mau puasa, mau menjaga sholat 5 waktu, bahkan mau melaksanakan sunnah-sunnah, tarawih dan lain sebagainya. Hadza minal adab. Ini bagian dari adab. Adab napa? Nah kula jenengan sampun mangertosi sedaya. Di Ramadan ini, di bulan Ramadan ini sudah banyak para alim yang menasehati kita, memberikan informasi kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini Allah kucurkan lebih-lebih kenikmatan-kenikmatan, baik itu ampunan, itqun minan nar, kemudian rahmatnya Allah melebihi di luar bulan Ramadan. Nek kula jenengan boten merespon ini dengan amalan-amalan, ketaatan-ketaatan, wal iyadzu billah, itu tidak termasuk orang yang menyambut baik kasih sayang Allah, adab Gusti Allah. Nah kula jenengan diparingi tiang peparing ingkang sae, kok kula jenengan nolak nggih niku ngelarake atine tiang ingkang badhe paring. Lah Gusti Allah niku sakniki kula jenengan dipun paringi kenikmatan-kenikmatan kala wau niku. Lah kok kula jenengan boten merespon. Nah niku boten beradab. Maka mudah-mudahan ketika kita di bulan ini berusaha sekuat tenaga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui yang wajib ataupun yang sunnah, semoga itu termasuk dari bagian bukti bahwa insya Allah kula jenengan orang-orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kantun ditingkatke mari. Ditingkatkan kepada perilaku yang lebih baik dengan orang lain. Sebab ini ada hubungannya. Jangan sampai ketika kita sudah beradab kepada Allah karena kita merasa dibersamai oleh Allah, lalu lupa kanan kiri kita bahwa kita tetap sebagai manusia yang interaksinya juga dengan manusia. Eman-eman menawi kula jenengan sampun sae ibadahipun dateng Gusti Allah, jangan sampai ibadah ghairu mahdhah, ibadah dengan sesama makhluk Allahnya itu justru mendowngrade, meruntuhkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makane Bapak para jamaah, kula jenengan niki menawi sampun salat, monggo dijaga salatipun. Dijaga salatnya itu bukan hanya kita netepi salatipun, tapi dijaga jangan sampai bahwa kita yang sudah salat ini perilakunya kayak orang yang tidak salat. Harus ada perbedaan antara orang yang sudah menjaga salatnya dengan yang tidak salat. Mestine niku wong ingkang sampun ngelampahi kewajiban kersa salat itu adabnya berubah. Menawi wonten salah satu di antara kita atau sebagian kita dulu pernah ndak salat, perilakunya seperti apa? Ketika sekarang sholat perilakunya seperti apa? Harusnya meningkat, jangan malah berubah. Sing berubah niku kados napa? Lho riyen sakderenge sholat niku wonge kepenak kalih liyane niku ngobrol biasa, nggih, serawung biasa. Begitu wis sering ten masjid kok malah sombong, malah ngerasa paling dhuwur, luwih dhuwur timbang liyane. Wah, ini malah keliru, eman-eman. Jadi kula jenengan kawulonipun Gusti Allah ingkang kersa taat ten Gusti Allah niki dados agen, Pak. Jangan sampai kita ini menjadi agen yang buruk. Sampai ada orang bilang, ngopo to saiki wong kae malah mundak ora gelem serawung. Biyen sadurunge tau ning masjid kae nek serawung ya penak-penak wae. Saiki barang rutin ten masjid malah ora gelem serawung. Malah nek ndeloki wong iki kaya ngenyek. Loh, jangan sampai seolah-olah karena sholat merubah perilaku, mendowngrade kita, menurunkan kualitas ibadah sosial kita. Harusnya sebaliknya. Nah ini loh, sebab sholat itu punya daya rubah, punya daya untuk merubah kita yang tadinya sebelum sholat itu kurang baik, begitu sholat semakin baik. Di antara yang mestinya dirasakan oleh orang sekitar kita ketika kita sudah mulai ibadah kepada Allah dengan baik adalah lisane kula jenengan niki sampun leren mandek mengribah orang lain. Jadi ribah itu kan bapak-bapak nggih, karena sing ketinggal bapak-bapak ten andap wonten ibu-ibu. Ribah itu bukan hanya perempuan. Dulu seolah-olah ribah itu hanya aktivitas perempuan. Kalih metane tumo misalnya. Oh sakniki mboten. Laki-laki itu kalau mau ribah persiapannya lebih lagi. Golek panggon sing kepenak, alasane ngopi napa ronda napa no. Wah niku sak bengi entuk pinten niku. Jadi ribah itu sing lunyo sakniki mboten mung ibu-ibu. Bahkan nek poso-poso ngeten ibu-ibu milih turu, kesel soalnya mantun masak dan lain sebagainya. Bapak-bapak judule tarawih medun saka masjid ketemu rencange dibahas kabeh. Setan halus. Kalau setan sudah halus itu ini semakin disamarkan seolah-olah bukan ribah. Dia hanya sedang mengkritisi dan lain sebagainya. Napa meleh sik mancing ngeribah niku nggih baju salat sehingga tambah samar. Karena ribah itu tidak pernah dijuduli, nggih napa mboten? Mboten dijuduli. Yuk kita ribah, mboten nate ngaten niku. Coba misalnya dijuduli ngaten niku.
Nanti malam jangan lupa bapak-bapak, kita jadwalnya ghibah. Mboten dugi, Pak. Tapi nek judul liyane, wah dugi niku. Amma ba'du di majelis ya sudah mulai dibuka. Kae wingi aku ketemu wonge kaya ngene ngomongnya mulai ngene. Terus awalnya satu orang yang dibahas. Tapi kan tidak mungkin. Niku lho, Pak. Lunyone lambe bapak-bapak niku sakniki luar biasa. Ini orang yang tidak netepi adab. Oke. Tabayyun di dalam Al-Qur'an itu bagian dari adab ma'al khalq. Ya. Kan wonten ngaten niku ten Al-Qur'an, dalam Islam ada ajarannya, Pak. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Padahal yang disebut di dalam ayat itu orang fasik, Pak. Orang fasik pun kok dia memberikan informasi tetap tidak boleh langsung dihukumi, harus tabayyun. Apalagi yang nggak fasik. Artinya kalau dalam tradisi hukum di Indonesia ada praduga tak bersalah, mestinya begitu. Padahal yang datang itu wonge fasik, wong fasik niku nggih mboten salat. Nek salat nggih arang-arang nggih mung formalitas mawon, maksiate kenceng, jelas maksiat. Lah niki lho sing dibahas tanpa klarifikasi niku. Bahkan wonge niku nggih salat, wonge sae. Tapi tetap kena dampak dari majelis ghibah. Ini loh orang kalau tidak belajar tentang adab kepada sesama, walaupun sholat belum tentu dia bisa beradab. Bahkan boten tepang niku nggih tetap jadi korban ghibah dan bully dan sejenisnya. Nek kula jenengan selaku orang tua niki kula jenengan boten peduli ngaten niki. Akhirnya anak-anak kita tidak dididik untuk tidak menjauhi perilaku seperti itu. Akhirnya anak-anaknya pulang dari sekolah, dari main, temennya semua digibahin. Bapaknya dengar anaknya ghibah itu malah nimbrung, boten malah mendidik. Ora entuk ngono kuwi, Nak. Mboten. Kenapa? Ya karena memang bapaknya juga ahlinya. Malah nimbrung menggibah. Bojone ngejak ghibah misalnya, Pak, kayak lo mbak ngene. Bukannya dididik, diluruskan, malah memberikan masukan-masukan yang negatif. Masya Allah. Nah itu akhirnya apa? Ini adab juga kita. Kalau kita sebagai orang tua, adab kita kepada istri, kepada anak. Adab kita kepada mereka, anggota keluarga kita ini adalah mendidik mereka, mengarahkan mereka, mengajak mereka naik level, Pak. Orang itu, Pak, kemuliaannya, kehormatannya dalam strata sosial itu bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang harta bendanya, bahkan strata pendidikannya, tapi tentang bagaimana prakteknya hidup dengan orang lain. Semakin baik cara komunikasi kita, perlakuan kita kepada orang lain, maka semakin tinggi kelas kula jenengan niku. Ngaten nggih, mugi-mugi kula jenengan saged mulai memperhatikan adab kita kepada Allah dengan cara senantiasa menganggap kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita jaga kualitas ibadah kita yang atas ditolong Allah ini dengan cara menjaga adab kita dengan orang lain.